Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha huwal fa'alul lima yurid. La yakunu syai'un illa biiradatihi wa la yakhruju syai'un an masyiatihi. Khalaqal khalaiqa wa af'alahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Yahdi may yasha'u bi rahmatihi wa yadillu may yasha'u bi hikmatihi. Wajaba alaina bil ikhtiyari wa wajaba alaina husnul dhanni billah wa bi khalqi. Amma ba'du. Al-Mukarram Syekhul Mursyid Fahmi hafizakumullah, para asatidah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan Allah memberi kefahaman kepada kita semua dan juga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita perlu menjelaskan tentang penjelasan sholat jamak. Ini sangat penting karena kita ini orang perantau. Yang dimaksud adapun sholat jamak yaitu ada dua. Catat karena ini sangat penting. Satu, jamak takdim. Dua, jamak takhir. Kalau jamak takdim, sholat asar dilakukan di waktu zuhur. Jadi ditarik. Takdim ini artinya ditarik ke depan, ya. Dilakukan sholat asar dilakukan waktu zuhur. Berarti sholat asarnya ini kita melaksanakan sholat asar bukan waktunya, tapi diperbolehkan karena rukhsah. Rukhsah itu dispensasi untuk kita semua, ya. Nanti kita jelaskan di belakang. Sholat Isya dilakukan di sholat maghrib. Kalau jamak takhir, ya, ini sholat jamak takdim, ya. Sholat Isya dilakukan di sholat maghrib, jadi ditarik ke depan. Kalau jamak takhir, yaitu sholat zuhur dilakukan waktu asar, jadi diundur maksudnya. Sholat maghrib dilakukan di waktu Isya. Arti sholat jamak itu dilakukan dua sholat. Sholat yang satunya bukan waktunya sendiri. Maksudnya ini sekedar rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sebabnya. Sebab sholat bisa dijamak, yaitu sebabnya sholat bisa dijamak, yaitu satu, karena perjalanan jauh. Dua, karena liddarurah, punya penyakit yang bisa kita bertayamum. Kata dokter, kalau ada tangan, kalau kata dokter kena air ini tambah parah penyakitnya. Ini diperbolehkan, tidak boleh menyentuh air, cuman
kita bertayamum. Kalau sudah sampai ke tingkatan begini, ini sholat bisa dijamak, ya. Sholat bisa dijamak. Yang kedua, 3, karena adanya hujan yang terusan, deres, ya. Ini cuman khusus kepada orang yang sholat berjemaah. Namun khusus sholat jamak takdim. Kalau jamak takhir tidak boleh. Maksudnya orang yang istiqomah di dalam masjid terus-terusan, waktu itu hujan deras, itu bisa dijamak. Masalah jamak takdim, asar ditaruh di zuhur. Kalau jamak takhirnya tidak boleh, ya. Ini perlu kita ketahui tentang ini. Sekarang masalah bolehnya dijamak ini di dalam kitab dijelaskan secara detail, ya. Ada lid darurah atau lil musyaqqah. Suatu contoh, seumpama TNI perang berkecamuk, ya, berkecamuk dalam peperangan, sedangkan itu masuk waktu zuhur seumpama. Ini boleh ditarik asarnya atau dikosor sekalian. Yang satu menurut peraturan Islam, ya, peraturan di kitab itu, satu baris menghadap ke musuh, satu baris sholat di belakang. Dijamak, dikosor. Ini diperbolehkan bukan karena safar, tetapi lid darurah atau lil musyaqqah. Ini keterangan di dalam kitab, ya. Jadi biar detail, bukan karena lis safar saja, ya. Ada karena lin nusuk. Ini penting diperhatikan, catat. Lin nusuk ini karena ibadah. Kenapa? Waktu kita di Arfah, wukuf. Nah, ini boleh. Bukan lisafar tetapi lin nusuk. Boleh dijamak. Ya. Itu ada di Mina, melempar jumrah dari tanggal 11, 12, 13. Itu boleh dijamak sekaligus dikosor. Pokoknya dispensasi dalam agama banyak, karena Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hajj. Nanti tolong bacakan biar guru kita yang menjelaskan secara detail. Wajahidu fillahi haqqa jihadi wa huwa ajtabakum wa ma ja'alallahu alaikum min fiddini min haraj. Jadi sebenarnya dalam agama ini yang penting kita bisa belajar, Allah tidak ngambil kesulitan dalam agama ini, tapi ada silsilah. Jangan lupa, bukan langsung ngarang-ngarang sendiri. Ada ketentuan, ya. Ada ketentuan. Ikut garis madzhabul arba kalau fikih ini, ya. Kalau tauhid al-Asy'ari al-Maturidi. Kalau tauhid, ya, biar kita jelas. Jadi sebabnya itu bukan karena lisafar, lidarurah, lil musyaqqah, atau lisafar, lin nusuk. Lidarurah ini suatu contoh lagi biar kita detail pahamnya. Kalau seumpama kita punya penyakit yang perlu dioperasi, sedangkan operasinya waktu duhur, nanti masuk ke ruang operasi itu izin dulu, nanya sama dokternya, apakah ini operasi makan waktu sampai duhur, asar, sampai asar, sampai lewat dari asar. Nanti asar bisa dijamak, bisa ditarik ke duhur dengan secara kosor. Nah, ini lil musyaqqah, lid darurah namanya. Jadi bukan lis safar saja. Jadi baru kali ini kalian paham, alhamdulillah,
kita nyari-nyari di kitab itu sedetail itu caranya. Jadi banyak dispensasi atau rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan untuk umat Islam. Jadi jangan mempersulit ya. Jangan mempersulit. Sebabnya banyak, sekedar tahu. Oh, kalau kawin itu seumpama kawin sirri boleh. Padahal kawin sirri itu sama, ada wali, ada saksi dua. Jadi kadang-kadang pemahaman akalnya sendiri pakai ra'yu, kawin diam-diam. Cuma saya, kamu, suami saya, kamu saya istri kamu. Selesai. Bukan begitu ya. Jadi agama ini tidak boleh dipahami dengan ra'yu, dengan akal, tidak boleh ya. Itu harus betul-betul kita belajar itu hukumnya fardhu ain, wajib, dari minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Maka dari itu jangan memahami cuman mendengar di YouTube boleh kawin sirri atau apa, itu jangan ya. Selanjutnya syarat sholat jamak takdim. Ini tulis, perhatikan. Adapun syarat jamak takdim yaitu satu, sholat yang punya waktu harus dilakukan terdahulu. Seumpama jamak takdim duhur sama asar, jadi asar duhurnya yang dikerjakan dulu ya, duhurnya dikerjakan dahulu, ya ini sholat duhur yang dikerjakan duluan. Kalau sholat maghrib dengan isya, sholat maghribnya yang dikerjakan dulu ya. Dua, harus niat jamak di dalam sholat yang pertama. Jadi bahwa mau niat di jamak itu, jadi sholat yang pertama ini harus diniat bahwa asar mau ditaruh di duhur, isya mau ditaruh di maghrib, itu diniatkan ditaruh di sholat yang pertama ya. Ini penting kita supaya tahu secara detail. Yang nomor 4, yang nomor 3 ya. Nomor 3, antara sholat yang pertama dan sholat yang nomor 2 yang bisa dijamak itu yang 4 rakaat ya. Yang apa namanya? Sebentar dulu, kita ulang. Yang nomor 3 harus tidak telat antara sholat yang pertama dengan sholat yang nomor 2. Maksudnya mualat, nyambung ya. Jangan sampai pergi dulu baru nanti sholat yang anunya, itu tidak boleh ya. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4 harus tetap di dalam perjalanan, tetap fis safar. Ini yang khusus fis safar ya. Kalau seperti tadi lin nusuk, yang untuk ibadah, yang untuk lil musaqqah seperti tadi itu, yaitu juga harus nyambung juga. Jadi tidak disyaratkan fis safar kalau yang seperti yang kita sebutkan tadi itu. Sekarang sholat syaratnya jamak takhir ya. Syaratnya jamak takhir yaitu 1, harus niat jamak di dalam waktu yang pertama. Tidak wajib niat jamak di dalam sholat takbiratul ihram. Maksudnya seperti, jadi kalau berniat jamak takhir cukup seperti ini ya contohnya. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin. Kalau jamak takhirnya, sebabnya sholatnya yang itu sholatnya kan biasa modelnya. Ya. Selanjutnya
penjelasan sholat qashar, ya. Sholat qashar yang dinamakan qashar yaitu sholat yang bangsa 4 rakaat dijadikan 2 rakaat seperti duhur, asar, isya. Jadi kalau yang maghrib tidak boleh dikosor, ya, tidak boleh dikosor. Yang boleh dikosor itu yang 4 rakaat. Jadi kalau sudah sholat maghrib itu tidak bisa dikosor, namun bisa dijamak, cuman dijamak, ya. Itu perhatikan, kalau yang bisa dikosor yang 4 rakaat, yang 3 rakaat tidak bisa dikosor tetapi cuman bisa dijamak, ya, dijamak. Jadi kalau sholat subuh itu tidak bisa dikosor, tidak bisa dijamak. Ini jangan salah, ya. Nanti ada teman saya tenang-tenang setelah ditanya, kenapa tidak sholat subuh? Sudah tadi ditarik ke isya katanya, padahal ini tidak boleh, ya. Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena waktunya itu tidak berdekatan. Tidak berdekatan dengan isya, jauh waktunya. Makanya dalam hukum itu tidak diperbolehkan khusus sholat subuh. Tidak boleh dijamak, juga tidak boleh dikosor, ya. Itu perhatikan. Jadi khusus subuh ini yang tidak boleh, ya. Jangan disangkanya boleh nanti subuhnya ditarik ke isya seumpama. Ini tidak boleh, ya. Ini catat biar kita menambah ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu manfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan sholat qashar ini juga bisa dijamak, yakni bisa dikosor saja, ya. Jadi tinggal milih. Kalau sholat qashar yang bisa dijamak yaitu sholat yang satu bukan waktunya di tempatnya, waktu yang ditentukan itu berarti nebeng ke waktu yang lain, itu tidak apa-apa. Jadi itu diperbolehkan oleh rukhsah namanya. Tetapi kalau sholat qashar saja, yaitu harus dilakukan di waktunya sendiri. Kalau sholat dikosor saja, jadi boleh dikosor, boleh dijamak saja, boleh dikosor saja. Jadi maksudnya ini tinggal dipilih, ya. Syarat sholat jamak qashar, syaratnya, ya, sholat yang bisa dikosor yaitu satu, harus perjalanan jauh. Perjalanan jauh itu sampai berapa ukurannya? Nah, ini di sini saya lihat di kitab itu berbeda pendapat ulama. Ada yang 82 kilo, ada yang 89 kilo, ada 82 kilo. Nah, ini. Jadi ini jadi syarat, ya. Kalau seumpama dari sini ke Tabanan itu tidak boleh. Nah, ya. Kalau dari sini ke Pedang Bay ada berapa itu? Pokoknya ini ukurannya yang diperbolehkan jamak atau qashar itu, ya. Jadi syarat yang nomor 2, perjalanan itu harus bukan tujuan maksiat, ya. Ini yang syarat nomor 3, harus niat qashar di dalam takbiratul ihram, seperti pengucap usolli fardhu dhuhri rakataini qasron lillahi ta'ala. Jadi syarat yang nomor 4, harus jangan bermakmum kepada orang yang sholat sempurna. Jadi tidak boleh, ya.
Jadi makmum seumpama jadi ketemu orang di masjid padahal mau di jama mau di qashar atau di jama, berjemaah sama orang yang nanti itu tidak boleh ya. Atau orang yang sholat sempurna mau berjemaah sama sampean, jangan dikasih. Bilang sampean kalau ada seumpama sholat di masjid, nanti agak ke pinggir tempatnya khusus menjamak sholat, saya ini perjalanan Pak, jangan bermakmum sama saya seumpama, dibilangin ya. Ini penting, perlu disampaikan nanti supaya tidak terjadi kesalahan ya. Kiranya cukup sekian dulu saya menyampaikan tentang menurut apa yang permintaan guru, yaitu tentang dosa besar, yaitu berzina ya. Coba buka dalam surat Al-Isra ayat 32. Di sini Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila." Ini penting ya. Di sini jangan mendekati zina. Innahu, sesungguhnya zina itu kana fahisyah, yaitu perbuatan keji. Wa sa'a sabila, itu seburuk-buruknya jalan. Maksudnya di sini ada kata-kata wala taqrabuz zina. Kenapa di sini kan tidak ada sebutan zina, tapi mendekatin zina yang tidak boleh. Di sini perlu kita memahamkan pada kalian, ini namanya mafhum mukhalafah ya. Sama dengan wala taqul lahuma uffin. Kalau memukul bagaimana? Lebih parah adabnya dari Allah. Ini mendekati aja tidak boleh. Wala taqrabuz zina. Ini mafhum mukhalafah namanya. Apalagi berzina. Saking Allah terjerumus ke zina, jangan dekati zina itu. Ini indahnya Al-Quran ya. Allah itu luar biasa, makanya Al-Quran ini tidak bisa ditiru dengan siapapun ya. Larangan yang maksudul a'zamnya itu zina, tetapi wala taqrabu. Jadi sama dengan Nabi Adam, jangan mendekati kayu itu. Tapi kalau makan bagaimana? Ya, adab yang lebih besar, sampai dipisahkan, dikeluarkan dari surga, sampai berpisah dengan berapa ratus tahun dengan Ibu Hawa, itu semua larangan yang dahsyat. Kalau Allah sudah ada wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Padahal maksudul a'zamnya di sana itu supaya hambanya ini takut dianggap remeh berzina itu. Mendekat tidak boleh, apalagi berzina. Nah, ini indahnya Al-Quran ya. Maka dari itu perlu kita memahami tentang kata-kata di dalam Al-Quran, ada mafhum mukhalafah namanya. Penting ya. Di sini ada pendapat dari Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, akibat dosa zina ya, ini penting. Akibat dosa zina ini dosa besar, maka mengakibatkan kemiskinan. Meskipun kaya raya, nanti lambat laun dikikis oleh Allah, dicabut rahmat yang turun untuk kekayaannya itu ya. Ini akibatnya, katanya Ibnu Qayyim rahimahullah. Selanjutnya, akibatnya berzina ini wajahnya hitam menurut pandangan manusia. Jadi sehingga menimbulkan kebencian di tengah-tengah umat manusia. Ini akibatnya. Saking besarnya adab zina ini. Ya. Jadi jangan main-main dengan zina ini.
Allah akan ditutup rahmat, dicabut rahmat dari dirinya, dan sampai dicontohkan di sini wajahnya hitam. Maksudnya wajahnya hitam itu orang yang melihat itu semua benci. Ini azab di dunia ya, apalagi azab di akhirat nanti. Jadi jangan memahami kawin sirri itu bukan ijab qabul berdua. Kawin sirri itu pelaksanaannya sama, pakai wali, pakai 2 saksi, tetapi tidak ke KUA. Ini bedanya. Jadi jangan salah ya. Ya bukan dengar-dengar di YouTube boleh kawin siri, tahu-taunya kawin berdua. Jadi fatal namanya itu. Jadi makanya hukum itu jangan pakai akal sendiri, harus belajar. Maka dari itu tolong bacakan supaya kita ini menjelasi tentang agama. Memang agama itu wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah betul menciptakan agama itu tidak sulit, tetapi harus lewat silsilah alam ulama salafus soleh. Ada madahibul arba ya. Jadi bukan langsung dengar sepintas langsung melakukan, tidak boleh. Jadi tolong bacakan surat Al-Hajj ayat 78 dan Al-Isra ayat 32 ya. Nanti guru kita yang menjelaskan secara detail untuk kita semua, dengan harapan mudah-mudahan yang kita baca ini Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kurang lebihnya dari kami mohon maaf kalau salah dari kami, kalau benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 78. Surah Al-Hajj ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu billahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min kharaj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu shuhada'a 'alan-nas wa aqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan berjalanlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.
ikutilah agama nenek moyangmu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini agar Rasul Nabi Muhammad SAW itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 32. Surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh sesuatu perbuatan keji dan sesuatu jalan yang paling buruk. Wallahu a'lam. Baik, syukur Ustaz Fauzi. Perhatikan di Al-Hajj 78 dan surah ayat 32. Jelas disampaikan wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjuanglah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Haqqa tuqatih. Sebelum kita kembali kepada Allah, kita ajarkan perintah Allah dengan sungguh-sungguh kalau kita mau ikuti. Sebab agama ini adalah warisan. Ilmu adalah warisan. Perhatikan di firman ini. Wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Millata abikum Ibrahim. Ini warisan. Kalau nggak ikutin kiai, ikutin siapa? Bang, ngerti maksudnya? Mau beragama sendiri? Nggak bisa. Ukuran tadi sholat, mengkosor sholat pun ada aturannya, menjamak sholat pun ada aturannya. Gimana takdim, gimana takhir, udah dijelaskan. Ikuti gitu loh. Sehingga tidak sampai mendekati maksiat kalau ibadahnya benar. Ini masalahnya ya. Balik ke sana itu. Kalau ibadah kita benar, kita tidak akan bermaksud kepada Allah. Insya Allah bisa dipastikan. Karena amal itu diterima oleh Allah. Kalau Allah terima, berarti Allah akan jaga. Ya. Wa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Berarti kan di sini. Islam ini dari dulu kita ini Islam. Dari dulu kita ini Muslim, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah SAW itu kita Muslim, berserah diri kepada Allah, bertauhidkan hanya Allah. Gitu. Ajarannya sama, tauhid. Walaupun prosesi dari fikihnya berbeda-beda, tapi tetap bertauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi saksi. Perilaku kita ini akan kita saksikan di hadapan Allah Ta'ala. Allah menjadi saksi, Nabi Muhammad menjadi saksi atas perilaku kita, atas perbuatan kita. Nah, disampaikan tadi di Isra 32 itu takrobuz zina, ya, dilarang mendekati zina. La taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati, dekat saja nggak boleh.
Yang saat Allah menciptakan Nabi Adam AS, maka Allah menyampaikan jangan kau dekati khuldi itu. Itu perintah Allah kepada Nabi Adam pada waktu itu AS. Itulah manusia bersifat dekati sehingga memakan. Kalau sudah takrabuz zina, ya, namun kalian cuma mendekati zina, perilaku kita mendekati, baik pandangan kita, baik tangan kita, kaki kita, maka akan menuju pada zina. Beribadah itu, beragama itu yang berusaha untuk menyempurnakan agama, menyempurnakan pelaksanaan perintah Allah ini. Jangan melakukan maksiat itu besar, jangan. Mendekati saja jangan. Termasuk mendekati harta anak yatim, artinya mendekati punya harapan untuk menguasai, jangan. Mendekati harta orang berusaha untuk menguasai, jangan. Dekat saja jangan dengan rencana maksiat kepada orang lain itu, sehingga akan terjadi maksiat tersebut. Dipahami ya. Kemudian aqimus salata wa atuz zakata wa atasimu billah wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dibahas sendiri dalam setelah itu perintah. Setelah kita mewarisi ilmu, makanya perlu duduk seperti ini istiqomah untuk mewarisi ilmu dari para ulama, daripada anbiya, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu ini untuk mengaplikasikan ibadah sholat tadi, untuk mengaplikasikan ibadah zakat, puasa dan lain sebagainya. Dengan ilmu maka diharapkan ibadahnya lebih sempurna. Wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Biar kita sempurna amal kita, siapa pelindung kita? Allah. Gak mungkin kita dekat dengan perzinahan, gak mungkin kita dekat dengan ingin menguasai harta anak yatim, gak mungkin kita ingin dekat menguasai harta orang lain, gak mungkin kita punya hati yang gak baik pada orang lain. Itu tidak mungkin kalau ibadah kita benar. Ini loh, nah, saya perlu Ustaz Fauzin menyampaikan tuh fikih-fikih ringan ini, gak perlu yang ruwet-ruwet, yang ringan-ringan ini, yang kita gak apa-apa biasa aja. Itu malah itu biasanya jadi masalah. Maka dengan kita menyampaikan itu tentang kosor, tentang odok, tentang jamaah, tentang macam-macam itu akan menyempurnakan ibadah sholat kita. Ini pahami. Kalau sudah sempurna dan disempurnakan ibadah kita, insya Allah, maka wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka pertolongan Allah akan selalu bersama kita, ya. Dia adalah pelindungmu, dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Loh, kalau nggak bener, ya nggak tertolong gitu ya. Kalau kita benar ibadah kita, ikhlas yang luar biasa, yakin kita bersungguh-sungguh, maka kita akan menempuh sesuatu yang menjadi pilihan terbaik. Sehingga kita kembali kepada Allah dengan kafah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak kembali kepada Allah kecuali dalam keadaan berserah diri kepadanya. Tidak akan kembali kecuali berserah diri kepada Allah, sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah. Ini yang diharapkan itu. Hanya Al-Fakir sering selesai memberikan ulasannya, Pak Fauzi berikan sedikit berkaitan dengan fikih-fikih ringan itu, supaya apa? Supaya ada teknis pelaksanaan yang kita jalankan. Jadi seiring, ya, karena thariqah kita thariqah sunnah, amilah thariqah sunnah. Ya, di samping kita ada dari Quran, yang kita menyampaikan hikmah daripada firman Allah, juga ada fikih-fikih singkat yang bisa kita pahami, sehingga saat kita melaksanakannya, maka insya Allah sempurna amal kita. Allah akan menjadi pelindung bagi kita. Nggak akan ada pelindung dari Allah kalau nggak benar ibadahnya. Akan, ya, syaitan yang datang. Kalau kita sempurna ibadah kita minimal, kalau sempurna sesungguhnya nggak bisa.
tapi kita menyempurnakan, ada upaya kita sungguh-sungguh, kemudian kita belajar dulu seperti ini, yakin Allah akan menjadi pelindung kita. Wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, mungkin itu Allah selalu berikan berkah kepada kita. Ya, apa yang kalian dengar daripada Al-Fakir dan daripada Ustaz Fauzi akan menjadikan kebaikan bagi kita bersama. Amin. Amin.